Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori belajar fungsional atau interaksional oleh kelompok 4. Nama anggota: pertama, Andi Indah Nurreski; kedua, Yuyun Febrianti; ketiga, Fitriani S; keempat, Hilmi Islami; kelima, Ahmad Irsan; dan keenam, Awal Ramadan. Apa sih teori belajar fungsional itu? Teori belajar fungsional menjelaskan bahwa bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia. Ada beberapa tokoh dalam teori belajar fungsional, antara lain: A. Teori belajar menurut Edward Le Thorndike. Menurut Edward mengatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau yang non-konkret. B. Teori belajar menurut Clark Leonard Holt. Menurut Leonard Holt, mengemukakan teorinya bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi yang harus ada di dalam diri seseorang yang belajar, sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan. C. Teori belajar menurut Slobin. Menurut Slobin, teori fungsional asas fungsional perkembangan diikuti oleh perkembangan kapasitas komunikatif dan konseptual yang beroperasi dalam konjungsi dengan skema batin konjungsi. Kelebihan dan kekurangan teori fungsional. Adapun kelebihan teori fungsional, yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, dapat mengganti stimulus yang satu dengan yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Adapun kekurangan teori fungsional, yang pertama, sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Yang ketiga, penerapan metode yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan. Aplikasi teori belajar fungsional dalam pembelajaran. Adapun aplikasi teori fungsional dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.